Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersama berjumpa kembali dengan JSNH channel. Semoga para mustami' sehat walafiat dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya, serta semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan para mustami' dan melancarkan berbagai urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, perjumpaan kita kali ini akan memutalaah tentang Fathur Rabbani dari Syekh Abdul Qadir Jailani, sosok agung. Sosok agung di dalam pertemuan kita kali ini mengatakan bahwa jangan berharap kaya, gitu yang disampaikan oleh sosok agung. Sosok agung mengatakan, wahai orang miskin, janganlah kamu mengharapkan kekayaan, karena bisa jadi kekayaan itu akan menjadi penyebab kehancuranmu. Wahai orang sakit, janganlah kamu mengharapkan kesembuhan, karena bisa jadi kesembuhan itu akan menjadi penyebab kebinasaanmu. Maka jadilah orang yang berakal. Jagalah hasilmu, maka kondisimu akan menjadi terpuji. Terimalah bagian yang diberikan kepadamu dan jangan lagi meminta tambah segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadamu berdasarkan permohonanmu. Pada akhirnya akan menjadi penyebab kesusahan dan kebencian, dan aku sudah mengalami hal ini. Demikian yang dikatakan oleh sosok agung. Syekh Abdul Qadir Jailani menambahkan di dalam ceramahnya, yaitu hanya saja jika seseorang diperintah untuk meminta, mintalah dari lubuk hatinya, maka yang dimintanya akan diberkahi dan segala kotoran akan dihilangkan darinya. Hendaknya yang menjadi permohonan terbanyaknya adalah permohonan ampunan, permohonan kekuatan dan perlindungan yang kekal di dalam agama, dunia dan akhirat. Puaslah hanya dengan permohonan semacam ini saja. Janganlah memilih di hadapannya,
karena dia dapat membinasakanmu. Janganlah pula menyombongkan diri di hadapannya maupun di hadapan makhluknya atas kesigapan, atas kekuatan dan harta yang kamu miliki, karena dia dapat menghancurkanmu dan menghukummu seperti dia menghukum orang lain. Sesungguhnya hukumannya itu sangatlah pedih. Celakalah kamu, lisanmu menunjukkan bahwa dirimu seorang muslim, tetapi hatimu tidak. Ucapanmu menunjukkan kalau dirimu seorang muslim, tetapi perbuatanmu tidak. Saat dalam keadaan ramai kamu menunjukkan dirimu sebagai seorang muslim, namun tidak demikian di saat kamu sedang sendirian. Kamu mengetahui bahwa jika kamu sholat, puasa, dan melakukan berbagai amalan kebaikan, namun semua itu bukan dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu tergolong orang yang munafik yang jauh dari Allah Ta'ala. Maka dari itu bertaubatlah kamu sekarang kepadanya dari segala perbuatan, ucapan, dan tujuanmu yang hina itu. Suatu kaum yang tidak menjadikan amalan mereka sebagai pembujuk adalah kaum yang beruntung, percaya, mengesahkan, ikhlas, dan bersabar atas segala cobaannya, serta bersyukur atas segala kenikmatan dan karamahnya. Mereka mengingat Allah Ta'ala dengan lisan mereka, lalu dengan hati mereka, kemudian dengan batin mereka. Ketika mereka disakiti oleh orang lain, mereka hanya tersenyum. Di sisi mereka, raja-raja yang ada di dunia ini adalah hina. Di dalam pandangan mereka, semua manusia yang ada di bumi adalah orang-orang yang sekarat, lemah, dan sakit. Orang-orang yang tidak dapat masuk surga dalam pandangan mereka laksana bangunan yang runtuh, sedangkan neraka bagi mereka laksana api yang padam. Dalam pandangan mereka tidak ada bumi, langit, dan penghuni keduanya. Tujuan mereka menyatu hingga menjadi satu arah. Mereka bersama dunia dan penghuninya, kemudian bersama akhirat dan penghuninya, kemudian bersama penguasa dunia dan akhirat. Mereka bergabung dengannya dan dengan orang-orang yang dicintainya. Mereka menjadikannya berada dalam hati mereka sehingga mereka sampai kepadanya dan mendapat teman dalam perjalanan. Mereka membuka pintu yang ada di antara mereka dengannya. Allah Ta'ala akan mengingat mereka selama mereka mengingatnya, sehingga ingatan tersebut menghapus dosa-dosa mereka. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kehilangan mereka saat mereka bersama selainnya. Ini semua terjadi karena mereka mendengar firman Allah Ta'ala, "Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan mendengar firman Allah Ta'ala dari salah satu hadis qudsi, "Ana jalisu man dzakaroni." Aku Allah Ta'ala menjadi teman orang yang mengingatku. Demikianlah mereka senantiasa mengingat Allah Ta'ala karena berharap Dia juga mengingat mereka. Mereka meninggalkan majlis para makhluk dan merasa puas dengan mengingatnya sampai akhirnya mereka berhasil duduk bersama Allah Ta'ala. Wahai saudaraku, jangan sampai kamu dibuat gila oleh kebingungan. Ilmu ini tidak akan bermanfaat bagimu jika tidak diamalkan. Karenanya, kamu perlu mengamalkan apa yang tertera. Dan demikianlah ketetapan Allah Ta'ala, kamu harus mengamalkan ilmu ini hari demi hari dan tahun demi tahun sampai kamu mendapatkan hasilnya. Wahai saudaraku, ilmumu akan berkata kepadamu, aku akan menjadi hujah yang merugikanmu jika kamu tidak mengamalkan aku, dan akan menjadi hujah yang menguntungkanmu jika kamu mengamalkan aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahtiful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa iratahal." Ilmu akan berseru kepada pemiliknya untuk mengamalkannya. Jika pemiliknya mengamalkannya, ilmu itu akan menetap dalam dirinya.
Jika tidak, maka ilmu itu akan pergi dan hilang. Ketika ilmu hilang, hilang pula keberkahannya, sehingga yang tersisa hanyalah malapetakannya. Hilang pula syafaatnya kepadamu saat kamu berada di hadapan Allah Ta'ala. Ilmu tidak jadi masuk ke dalam dirimu saat kamu mencari kebutuhan hidupmu. Ilmu itu pergi karena keberadaannya hanya sebagai hiasan semata. Padahal inti ilmu adalah amal. Pengakuanmu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dianggap benar sampai kamu mengerjakan apa yang dikatakan beliau. Jika kamu mengamalkan apa yang diperintahkannya kepadamu, maka ilmu akan mendatangi hati dan batinmu. Lalu ilmu membawa keduanya menemuinya. Ilmumu memanggilmu, akan tetapi kamu tidak mendengarkan panggilannya, karena kamu tidak memiliki kepekaan hati. Dengarkanlah panggilannya dengan izin dari hati dan batinmu. Terimalah perkataannya karena kamu dapat memanfaatkannya. Mengamalkan ilmu dapat mendekatkan dirimu kepada Sang Maha Tahu yang telah menurunkan ilmu. Jika kamu mengamalkan ketetapan ini yang merupakan ilmu yang pertama, maka kami akan menjelaskan kepadamu esensi ilmu yang kedua, sehingga kamu memiliki dua esensi ilmu yang mengalir, serta mengisi hatimu dengan hikmah juga dengan ilmu zahir dan batin. Di dalam kondisi ini, kamu harus menyedekahkannya untuk membantu saudara dan kerabat sesama muslim. Cara menyedekahkan ilmu tersebut adalah dengan jalan menyebarkannya serta mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Wahai saudaraku, barang siapa yang bersabar akan mendapatkan penghargaan. Allah Ta'ala berfirman, Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Makanlah dari hasil usahamu, namun jangan makan dari hasil agamamu. Berusahalah dan makanlah, lalu bantulah orang lain dengan harta dan hasil usahamu. Sesungguhnya usaha orang-orang mukmin adalah piring bagi para siddiqin. Perhatikan pekerjaan mereka, maka kamu akan mendapati mereka lebih senang bergabung dengan para fakir dan miskin. Mereka berharap dapat mengantarkan rahmat Allah Ta'ala kepada manusia. Lalu dengan perbuatan tersebut, mereka memohon agar ridha dan cintanya dilimpahkan kepada mereka. Mereka mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An-nasu iyadullah, fahabbun nasilallah, anfa'uhum li'i'alih. Manusia adalah keluarga Allah Ta'ala, dan manusia yang paling dicintainya adalah yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Para wali Allah Ta'ala di sisi manusia laksana orang yang tuli, bisu dan buta. Sebab jika hati mereka mendekat kepadanya, mereka tidak lagi melihat maupun mendengar dari selain dirinya, sehingga dia pun membolehkan mereka mendekatinya. Kebesaran menyelimuti mereka, dan rasa cinta kepadanya memberi manfaat kepada mereka. Mereka berada di antara keperkasaan dan keindahannya, sehingga mereka tidak menengok ke kiri dan ke kanan. Mereka hanya memiliki satu arah, yaitu berjalan ke depan. Manusia, jin, malaikat, dan berbagai makhluk hidup lainnya melayani mereka. Begitu pula dengan hikmah dan ilmu, keduanya menjadi pelayan bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi makan mereka dengan keutamaannya dan memberi minum dengan kelembutannya. Dari keutamaannya mereka makan, dan dari kelembutannya mereka minum. Pekerjaan mereka adalah mendengarkan perkataan makhluk, namun dengan posisi mereka ada di satu lembah, sedangkan makhluk berada di lembah yang lainnya. Mereka memerintahkan dan melarang manusia dengan perintah dan larangan Allah Ta'ala sebagai pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah pewaris beliau yang sesungguhnya. Pekerjaan mereka adalah menggiring manusia menuju pintu Zat yang maha benar. Mereka menggunakan hujahnya untuk menghadapi manusia, menempatkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya.
dan memberikan keutamaan kepada setiap yang berhak menerimanya. Mereka tidak mengambil hak manusia untuk memenuhi kebutuhan jiwa dan hasrat mereka sendiri. Mereka hanya mencintai maupun membenci karena Allah Ta'ala, tidak karena yang lain. Semua yang mereka miliki hanya untuknya, bukan untuk selainnya, sehingga mereka menemukan keberuntungan. Barang siapa yang sudah mencapai tingkatan ini dengan sempurna, berarti sudah sempurna pula hubungannya dengan Allah Ta'ala, dan hubungan ini akan menghasilkan keselamatan dan keberuntungan baginya. Ia akan dicintai manusia, jin, malaikat, langit, dan bumi. Wahai orang munafik, penyembah makhluk dan materi sehingga lupa kepada Allah Ta'ala. Jika kamu ingin menggapai tingkatan ini, tapi kamu sendiri tidak mempunyai karamah maupun kemuliaan di dalam dirimu, berserah dirilah terlebih dahulu lalu bertaubat, belajar, mengamalkan dan ikhlas. Jika tidak, maka kamu tidak akan mendapatkan petunjuk. Celakalah kamu, tidak ada permusuhan antara aku denganmu. Hanya saja aku mengatakan hal yang benar dan aku tidak memihak kepadamu karena agama Allah Ta'ala. Kamu telah dididik dengan perkataan kasar para syekh dan oleh kasarnya keterasingan dan kefakiran. Jika muncul suatu perkataan dariku kepadamu, maka ambillah perkataan itu sebagai dari Allah Ta'ala, karena dialah yang membuatku dapat mengungkapkan perkataan tersebut. Jika kamu masuk menemuiku, masuklah dalam keadaan telanjang dari jiwa dan nafsumu. Jika kamu memiliki penglihatan atau basirah, kamu pasti akan melihatku dalam keadaan telanjang juga. Hanya saja penyakit dan hasratmu beracun. Wahai saudaraku, bertemanlah denganku dan ambillah manfaat dariku. Dalam keadaanku tidak ada makhluk dunia maupun akhirat. Barang siapa yang bertaubat di tanganku, menemaniku, berbaik sangka kepadaku dan mengamalkan apa yang aku katakan, maka insya Allah ia akan menjadi seperti diriku. Para nabi dididik oleh Allah Ta'ala dengan kalamnya, sedangkan para wali dididik dengan hadisnya. Yang dimaksud hadis di sini adalah ilham yang merasuk ke dalam hati mereka, sebab mereka adalah pewaris, khalifah, dan anak-anak para nabi. Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung, dan pembicaraan ini adalah kalamnya, bukan makhluknya. Nabi Musa alaihissalam diajak bicara oleh Zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dengan kalam yang dapat dipahaminya dan masuk ke dalam akalnya tanpa perantara. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berbicara kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara, yakni dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah tali Allah Ta'ala yang kuat. Ia berada di antara kalian dan Rabb kalian. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dari langit, dari sisinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan di dalam hadis, dan fakta ini tidak boleh diingkari. Ya Allah, berilah petunjuk kepada semua manusia, terimalah taubat mereka semua dan kasihanilah mereka. Dikisahkan bahwa ketika Amirul Mukminin Al-Mu'tasim Billah akan meninggal dunia, ia berkata, "Demi Allah, aku bertaubat kepadanya atas apa yang telah aku lakukan terhadap Ahmad bin Hambal dengan keberadaanku tidak mengikuti apapun yang diperintahkannya, sedangkan orang lain mengikutinya." Wahai orang miskin, jangan membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu. Tinggalkan sikap fanatisme, madhab, dan sibukkanlah dirimu dengan sesuatu yang bermanfaat bagimu di dunia dan akhirat. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama kamu akan mengetahui keadaan dirimu. Ingatlah kata-kataku ketika terjadi penikaman dan kamu tidak mengenakan topi baja. Kamu akan melihat luka yang menganga di kepalamu. Kosongkan hatimu dari keinginan dunia, sebab sebentar lagi kamu akan diambil darinya. Jangan mencari kenikmatan kehidupan dunia karena kamu tidak akan mendapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-aisyu wa'ishul akhirah." Yang dinamakan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Batasi harapanmu pada saat sifat zuhud terhadap dunia telah meresap di dalam hatimu.
Sebab zuhud adalah membatasi harapan. Jauhi teman-teman yang buruk, putuskanlah hubungan antara kamu dengan mereka, dan jalinlah hubungan antara kamu dengan orang-orang yang soleh. Jauhi orang yang dekat denganmu jika ia tergolong sebagai orang-orang yang buruk, dan jalinlah hubungan dengan orang-orang yang jauh darimu jika ia tergolong sebagai teman-teman yang baik. Semua orang yang kamu jadikan sahabat akan menghasilkan hubungan kekerabatan antara dirimu dengannya. Karena itu lihatlah orang yang kamu jadikan sahabat. Ada yang bertanya, apa sebenarnya hubungan kekerabatan itu? Jawabnya, hubungan kekerabatan adalah hubungan kasih sayang. Jangan meminta sesuatu yang sudah dibagi dan sesuatu yang belum dibagi. Sebab permintaanmu atas sesuatu yang telah dibagi akan menyusahkan. Sedangkan meminta sesuatu yang belum dibagi akan menimbulkan kebencian dan kehinaan. Karena inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min jumlati uqubatillahi ta'ala li abdihi talabu ma lam yuqsam lah. Di antara hukum Allah Ta'ala kepada hambanya adalah meminta sesuatu yang belum dibagikan kepadanya. Wahai saudaraku, mintalah petunjuk dengan ciptaan Allah Ta'ala dan pikirkanlah ciptaan tersebut, maka kamu akan sampai pada Sang Pencipta. Orang mukmin yang percaya dan mengetahuinya mempunyai dua mata zahir dan dua mata batin. Dengan dua mata zahirnya ia melihat ciptaannya di bumi, sedangkan dengan dua mata batinnya ia melihat ciptaannya di langit. Kemudian hijab penghalang diangkat dari hatinya sehingga ia dapat melihatnya tanpa perlu melakukan tasbih. Tasbih adalah penyerupakannya dengan sesuatu, maupun dengan takyif. Takyif adalah dengan cara apa yang ia melihatnya, sehingga ia menjadi orang dekat dan kekasihnya. Sedang sang kekasih tidak akan menyembunyikan sesuatu pun darinya. Namun hijab hanya akan tersingkap dari hati jika sesuatu pun darinya. Namun hijab akan tersingkap dari hati jika hati itu bersih dari makhluk, bersih dari jiwa, bersih dari tabiat buruk, hawa nafsu dan syaitan. Ia akan melemparkan kunci gudang bumi dari tangannya, lalu duduk di atas batu dan penduduk bumi. Jadilah orang yang berakal, renungkan dan pahami apa yang kukatakan. Sesungguhnya yang aku katakan adalah inti pembicaraan yang nasihatnya mengandung berbagai makna. Wahai saudaraku, Sang Pencipta tidak pernah merasa ragu dengan ciptaannya. Bahkan sebaliknya, makhluklah yang ragu terhadapnya. Padahal dialah yang maha kuasa, sedangkan selainnya tidak. Menyimpan rahasia, musibah, penyakit dan sedekah adalah bagian dari simpanan kebaikan. Bersedekahlah dengan tangan kananmu dan berusahalah supaya tangan kirimu tidak mengetahuinya. Berhati-hatilah terhadap lautan dunia, sebab sudah banyak orang-orang yang tenggelam di dalamnya. Tidak ada yang selamat darinya, sebab dunia adalah lautan dalam yang bisa menenggelamkan semuanya. Yang selamat hanyalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, sebagaimana orang-orang mukmin yang selamat dari api neraka pada hari kiamat nanti. Sebab semua orang harus melewati neraka, dan dia hanya menyelamatkan orang-orang yang dikehendakinya saja. Allah Ta'ala berfirman, wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kepada api Allah Ta'ala berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah. Sehingga hamba-hambaku yang beriman kepadaku ikhlas menginginkan diriku dan menjauhkan diri dari selain diriku dapat melewatimu.
Dia mengatakan hal itu kepada api, sebagaimana yang dikatakan Namrud yang menyalakan api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita. Dia akan berkata, "Wahai lautan dunia, wahai air, janganlah kamu menenggelamkan manusia ini." Maksudnya adalah kekasihnya. Allah Ta'ala menyelamatkannya dan menjadikannya manusia yang paling baik, sebagaimana dia menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari lautan. Jadi dia akan mendatangkan fadilahnya kepada orang yang dikehendakinya dan memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Kebaikan, pemberian, pencegahan, kaya dan miskin, kemuliaan dan kehinaan, semuanya ada di tangan Allah Ta'ala. Tidak ada partisipasi seorang pun di dalam perbuatannya. Orang berakal adalah orang yang selalu berada di pintunya dan berpaling dari pintu selain dirinya. Wahai orang yang merenung, aku melihatmu ridha kepada makhluk dan membenci sang Khalik. Kamu menghancurkan akhiratmu dan membangun duniamu, padahal sebentar lagi kamu akan dihukum olehnya dengan hukuman yang sangat menyakitkan. Dan dengan berbagai cara dia dapat menghukummu dengan cara mencopotmu dari kekuasaanmu, menimpakan penyakit, kehinaan, kemiskinan, membuatmu dikuasai oleh cobaan berat, kegelisahan, kesedihan, dan berada dalam cengkraman makhluknya. Karena itu bangunlah wahai orang-orang yang tidur. Ya Allah, sadarkanlah kami untuk selalu mengingat-Mu. Amin. Wahai saudaraku, dalam mencari dunia, janganlah kamu seperti pencari kayu bakar di tempat gelap yang tidak tahu apa yang dipegangnya. Aku melihat tindakanmu seperti pencari kayu bakar di tempat yang gelap, tanpa sinar bulan maupun cahaya bintang sama sekali. Ia berada di tengah padang pasir yang dipenuhi semak belukar dan serangga beracun yang hampir pasti bisa membunuhnya. Karena itu kamu harus mencari kayu bakar di siang hari, sebab adanya sinar matahari dapat mencegahmu mengambil sesuatu yang membahayakanmu. Dalam bertindak, jadilah kamu bersama matahari tauhid, syariat dan takwa, sebab sinar matahari itu dapat mencegahmu jatuh dalam jaring hawa nafsu syaitan dan menyekutukan sang Khalik, serta mencegahmu dari melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa. Celakalah kamu, janganlah kamu tergesa-gesa. Barang siapa tergesa-gesa, maka ia bisa salah langkah atau bisa tergelincir. Sedangkan barang siapa yang berjalan pelan, ia akan melangkah di jalan yang benar atau dekat pada kebenaran. Ketergesa-gesaan adalah dari syaitan, sedangkan bersikap waspada adalah dari Allah Ta'ala. Hal yang paling banyak mendorongmu untuk tergesa-gesa adalah ketamakan dalam mengumpulkan dunia. Merasa puaslah kamu, merasa qanaahlah, karena rasa puas adalah simpanan yang tidak akan pernah habis. Bagaimana mungkin kamu meminta sesuatu yang tidak diperuntukkan bagimu dan tidak ada di tanganmu sama sekali? Cegah dirimu dari melakukan hal tersebut. Relalah terhadap pemberiannya dan menjauhlah dari selain dirinya dengan apa yang telah kamu peroleh. Tetaplah melangkah di jalan yang telah ditetapkan sampai kamu mengenalnya. Ketika kamu sudah mengenalnya, kamu akan menjadi orang yang tidak membutuhkan apapun. Hatimu akan menjadi kuat, batinmu menjadi bersih, dan dia akan mengajarimu. Dunia akan terlihat dalam pandangan mata kepalamu. Akhirat akan terlihat hina dalam pandangan mata hatimu. Dan selain dia, Allah Ta'ala akan terlihat hina dalam pandangan mata batin. Tidak ada sesuatu pun yang tampak agung dalam pandanganmu selain dia, Allah Ta'ala. Ketika itu kamu akan terlihat agung dalam pandangan semua makhluk. Wahai saudaraku, jika kamu ingin tidak ada lagi pintu yang tertutup di hadapanmu, maka bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya bertakwa kepadanya adalah kunci bagi setiap pintu. Dalam masalah takwa ini Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Janganlah kamu menentang peran Allah Ta'ala dalam jiwamu, keluargamu, hartamu, dan orang-orang yang sezaman denganmu. Kenapa kamu malu memerintahkan mereka untuk berubah? Apakah kamu lebih bijak, lebih mengetahui, dan lebih sayang darinya? Kamu dan semua makhluk adalah hambanya. Dialah yang mengaturmu dan mengatur mereka. Jika kamu ingin menjadi temannya di dunia dan akhirat, maka kamu harus tenang, diam, dan membisu. Para walinya dididik olehnya. Mereka tidak bergerak atau melangkah sama sekali kecuali dengan izin yang jelas darinya, melalui hati mereka. Mereka tidak memakan makanan yang mubah, tidak mengenakan pakaian, tidak pula menikah, dan tidak bertindak dalam kehidupan mereka kecuali dengan adanya izin yang jelas darinya kepada hati mereka. Mereka berbuat karena dirinya, berdiri bersama zat yang membolak-balikan hati dan jiwa. Mereka tidak merasa tenang jika hanya bersamanya, sampai mereka menemuinya di dunia dengan hati mereka dan menemuinya di akhirat dengan jasad mereka. Ya Allah, karuniailah kami kesempatan menemuimu di dunia dan akhirat. Berilah kami perasaan nikmat saat dekat denganmu dan melihatmu. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang rela kepadamu daripada rela kepada selain dirimu, dan berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian mutalaah kitab dari Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan tema Jangan Berharap Kaya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata atau kalimat saya yang salah, hal tersebut berasal dari kebodohan saya. Akan tetapi jika ada penjelasan yang benar di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala, bukan berasal dari diri saya pribadi. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lain di dalam Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan bertemakan bertaubat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin.
walhamdulillahi rabbil alamin.